Mengharukan. Inilah kisah hidup B.J. Habibie, sosok inspirasi kebanggaan bangsa. Presiden kedua Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, meninggal dunia di Jakarta pada usia 83 tahun. Siapa yang tidak kenal dengan B.J. Habibie? Beliau adalah anak bangsa berprestasi di kancah internasional. Sosok B.J. Habibie sangat dihormati oleh ilmuwan dunia, khususnya di bidang penerbangan. Selain dikenal sebagai orang paling cerdas di antara ahli penerbangan, beliau juga merupakan mantan Presiden Republik Indonesia ketiga. Banyaknya prestasi yang telah digapai oleh B.J. Habibie dan perannya dalam dunia penerbangan nasional maupun internasional merupakan sebuah contoh panutan bagi pemuda-pemudi bangsa Indonesia bahwa setiap orang dapat berkarya dan akan diakui dunia. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 silam. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tuanya adalah pasangan Bugis Jawa, Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Kedua orang tua Habibie berasal dari keluarga terhormat dan terpelajar. Kakek Habibie adalah ulama Islam terkenal. Ayah B.J. Habibie adalah lulusan sekolah pertanian di Bogor. Pada tahun 1948, Alwi Habibie menjabat sebagai Kepala Departemen Pertanian Negara Indonesia Timur, sementara ibunya datang dari keluarga dokter. Dari biografi B.J. Habibie dapat diketahui bahwa beliau tumbuh dalam keluarga yang religius. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil, selalu membacakan ayat suci Al-Quran setiap harinya. Bahkan, Habibie sendiri mengatakan bahwa ia selalu merasa tenang apabila sang ayah membacakan Al-Quran di hadapannya. Dalam satu hari, ayahnya biasa membacakan 1-2 juz. Dari kebiasaan tersebut, tak heran apabila Habibie dapat membaca Al-Quran dengan fasih pada usia 3 tahun. Habibie kecil dikenal sangat cerdas ketika masih berada di sekolah dasar. Namun sayang, beliau harus kehilangan seorang ayah di saat usianya 14 tahun. Karena ayahnya terkena serangan jantung saat sholat Isya bersamanya pada 3 September 1950 silam. Setelah sang ayah meninggal, kemudian ibunya menjual rumah dan kendaraan lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudaranya. Di Bandung, Habibie melanjutkan sekolah di Guformis Mid-Liberal School. Di sekolah ini, ia mulai terlihat prestasinya dan menjadi sosok favorit di kalangan siswa lainnya. Karena kegigihannya dan kecerdasannya, setelah lulus dari SMA pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Pada masa itu, namanya masih Universitas Indonesia Bandung. Beliau belajar teknik mesin di Fakultas Teknik di sana. Namun, hanya beberapa bulan saja beliau menempuh pendidikan di ITB. Karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang. Beliau mendapatkan beasiswa pada saat itu karena pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno
sedang menjalankan program dengan membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Beliau mendapatkan gelar ING dari Teknisi Hochschule Jerman pada tahun 1960. Gelar itu ia dapatkan dengan predikat cum laude dengan perolehan nilai rata-rata 9,5. Setelah mendapatkan gelar insinyur, beliau bekerja di suatu industri kereta api firma Talbot di Jerman. Saat bekerja di perusahaan tersebut, beliau dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan yang sedang membutuhkan sebuah wagon untuk mengangkut barang-barang ringan bervolume besar. B.J. Habibie berhasil memecahkan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan kembali pendidikannya untuk gelar dokter. Beliau mendapatkan gelar dokternya pada tahun 1965. Ia mendapat predikat summa cum laude dengan nilai rata-rata 10. Pada tahun 1962, B.J. Habibie menikahi seorang wanita bernama Hasri Ainun Basari pada tanggal 12 Mei 1962 silam. Setelah beliau menikah, ia membawa istrinya untuk tinggal di Jerman dengan memboyong keluarganya untuk sama-sama hidup di Jerman. Dari pernikahannya ini, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Setelah menempuh pendidikan 10 tahun di Jerman, Habibie pulang ke Indonesia memenuhi panggilan dari Presiden Indonesia. Pada saat itu, yang menjabat adalah Presiden Soeharto. Di Indonesia, Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Tak hanya itu, beliau juga memimpin perusahaan BUMN Industri Strategis selama 10 tahun. Pesawat yang dirancang oleh Habibie selama 5 tahun itu merupakan pesawat satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Dengan teknologi tersebut, pesawat itu mampu terbang tanpa guncangan berlebihan. Bisa dibilang, teknologi tersebut merupakan teknologi terdepan dan canggih pada masa itu. Pada tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Pesawat tersebut ialah pesawat pertama buatan Indonesia. Setelah ditutupnya PT IPTN, B.J. Habibie yang pada masa itu masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi diangkat menjadi Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Soeharto pada tanggal 14 Maret 1998. Lengsengnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada saat itu, maka secara otomatis Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden yang baru. Namun tak lama menjabat, B.J. Habibie pun dipaksa lengser setelah adanya sidang umum MPR pada tahun 1999. Hal itu dikarenakan lepasnya wilayah Timur Timur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun hanya 1,5 tahun beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Habibie tetap berusaha untuk mengembalikan kondisi negara. Beberapa keputusan yang diambilnya pada masa itu adalah lahirnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Kemudian, beliau memberi kebebasan rakyat untuk beraspirasi, sehingga Indonesia dapat membuat partai politik yang baru.
Setelah lengser dari jabatan presidennya, B.J. Habibie menjadi rakyat biasa